Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idina wal faizin wal maqbulin kulla amin wa antum bi khair. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin imamil muttaqin qaidil arifin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'da. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Fanan Sirat selaku Bupati Kabupaten Sampang beserta Ibu, Bapak Dandim Kabupaten Sampang beserta Ibu, Bapak Dansek atau yang mewakili Kabupaten Sampang, juga yang terhormat sahabat-sahabat Persatuan Guru se-Kabupaten Sampang, khususnya kepada jajaran panitia pelaksana halal bihalal saat hari ini, tentunya yang seiman dan seagama. Sejenak perlu diketahui bahwa hidup di dunia bukan sebagai tempat istirahat. Dunia bukan tempat untuk bersenang-senang. Dunia bukan tempat hiburan. Bahkan dunia bukan tempat keluyuran. Sadar atau tidak, dunia adalah tempat pengabdian. Pengabdian kepada Allah, pengabdian kepada agama, pengabdian kepada bangsa dan negara, bahkan pengabdian kepada keluarga kita sendiri. Sadar atau tidak, manusia lahir ke dunia tanpa dicari, tanpa diminta, langsung punya titel sebagai Abdullah, artinya hamba Allah. Kalau namanya hamba Allah, punya tugas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak pernah menjadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada agama, mengabdi kepada bangsa, mengabdi kepada negara. Sehingga mohon pengajian, mohon halal bihalal mangkeneka hadir hampir 100%. Sebetulnya yang punya barokah bukan saya. Ini mutlak barokah dari seluruh jajaran para guru. Mengapa? Karena kalau bicara soal pengabdian, yang paling tinggi itu sebetulnya pengabdian seorang guru kepada agama, bangsa dan negara. Mengapa? Tidak akan pernah ada presiden tanpa ada seorang guru. Tidak akan pernah ada gubernur tanpa seorang guru. Bahkan Ahmed tak ada bupati tanpa ada seorang guru. Guru luar biasa, barokah betul. Akibat kejabun Kanjeng Nabi, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah.
Tugas bapak dan ibu guru selalu memberi ilmu. Yang menerima ilmu dengan yang memberi jauh lebih mulia kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang memberi ilmu. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Contoh kecil, sejarah tidak bisa ditutupi. Ketika Jepang dibombardir oleh tentara sekutu waktu itu, hancur dua kota kesayangan di Jepang, Nagasaki dan Hiroshima. Ketika Nagasaki dan Hiroshima hangus hancur, dunia meramal Jepang selama 450 tahun akan menjadi bumi mati, saking dahsyatnya bom atom pada waktu itu. Apa yang terjadi? Raja Jepang spontan mengadakan rapat darurat, mengundang seluruh kaisar-kaisar yang ada di Jepang. Saampuna undangan lengkap, apa komentar pertama dari Raja Jepang, para kaisar dan para undangan yang hadir? Setelah Nagasaki dan Hiroshima hancur hangus, yang saya tanyakan, masih ada berapa guru yang selamat? Guru yang ditanya. Seluruh undangan kagum, bahkan sempat bertanya, ini Nagasaki dan Hiroshima sudah hancur hangus raja, kenapa raja kok tidak bertanya masih ada berapa aset negara yang selamat? Justru yang ditanyakan masih ada berapa guru yang selamat. Apa jawaban raja? Para undangan, negara manapun tidak akan menjadi negara yang terbelakang kalau rakyatnya mau menuntut ilmu pengetahuan dan mau menguasai ilmu pengetahuan. Makanya yang saya tanyakan adalah guru. Akhirnya Bu Bapak, guru-guru di Jepang mereka diberi fasilitas yang paling tinggi, mengalahkan yang lain. Pak Dominan Indonesia persis. Alhamdulillah kalau Bapak Bupati tadi sedikit nyelentik masalah Quran. Ternyata konsep yang diambil oleh Jepang adalah Al-Quran. Pada waktu itu juga guru-guru di Jepang sepakat agar Jepang dalam waktu sesingkat mungkin bisa menjadi negara termaju. Semua guru berinstruksi bukan cuma kepada murid anak didiknya, kepada semua masyarakat Jepang agar hidup gemar membaca. Kiblatnya kepada Quran. Mengapa Quran 30 juz yang turun pertama kali bukan ayat yang menerangkan tentang sholat, bukan ayat yang menerangkan tentang kesehatan, bukan ayat menerangkan tentang politik, rumah tangga, tapi ayat yang turun pertama kali justru ayat Iqra, artinya pendidikan. Yang isinya Iqra adalah bacalah. Karena siapa yang hidup gemar membaca, pasti dia orang yang akan punya kelebihan. Sehingga maaf, mulai saat itu anak-anak sekolah nih di Jepang berangkat dari rumahnya ke halte itu membaca buku. Ke halte ini kan membaca buku. Ya enak coba berangkat sekolah kan marjilenaran. Duduk di halte menunggu taksi, tetap masih meneruskan membaca buku. Ada temannya duduk, malah ya pompor ya Pak. Terus dia membaca buku. Apa yang terjadi? Dalam waktu sesingkat mungkin Jepang sampai saat ini menjadi negara termaju masalah perdagangan kedua, sentral perdagangan kedua setelah Amerika. Maaf, ada sepeda banyak Yamaha, Honda, Isuzu, Suzuki, sebarang
Aro gara penerang Jepang, bener gara penerang gedungdung. Nuwun sewu, Indonesia ini sampai mangken alhamdulillah sebanyak berhasilnya gelenon monjaleng mudur lamba Tanjung Bojone. Saya berhasil Indonesia sampai mangken bidang bedugan. Kalau bapak ibu pernah ke siapa? Sampean masuk di kota Probolinggo, logonya apa? Logo besarnya adalah mangga. Kan bedugan. Masuk lagi ke Lumajang, pintu gerbangnya apa? Nangka pisang. Ada saya tahu urusan mesin sekali. Madura yang terkenal benih soal mesin, sate bi soto. Lah untuk itu karena kedudukan guru menurut pandangan Allah luar biasa, sehingga Nabi Isa itu mengatakan guru adalah orang tua pertama dari seorang murid. Orang tua yang di rumah hakikatnya, orang tua yang di rumah pada dasarnya hanya orang tua yang kedua. Mengapa? Karena guru punya tugas penting untuk membesarkan jiwanya murid, membesarkan rohaninya murid. Tapi orang tua di rumah hanya bisa merawat dan membesarkan jasadnya anak. Mungkin apa? Guru ini kan punya tugas penting untuk menggembleng batinnya anak. Tapi kalau orang tua hanya bisa menggembleng dan membesarkan lahiriahnya anak. Coba lihat zaman dulu. Dulu tahun 65 sampai tahun 70, yang namanya pendidikan di Indonesia ukurannya masih menengah ke bawah. Mulai kelaka sekecamatan nyari orang yang di titel BA waktu itu hanya satu, sekecamatan. Kenapa? Karena memang ukuran pendidikan masih menengah ke bawah. Tapi saya ketika bicara soal akhlak dan moral, ukurannya menengah ke atas. Kenapa? Lambat ada murid bengal ke guru. Bukan sekedar takut kepada guru, maha memuliakan kepada guru. Akhirnya barokah ilmunya guru betul-betul tertanam dalam jiwanya. Sampai mohon bedena karena santri pernah ngaji kitab Taklimul Muta'alim, darbul muallim barokatuh. Pukulan guru kepada anak didik ini hakikatnya adalah barokah. Neka menurut kacamata agama. Kentil menurut kacamata pemerintah pas iyokom. Kalau bapak mau tahu bahwa anak didik dulu tahun 60 sampai 70 bahkan 80, kalau betul-betul berhasil dan barokah, jangan kita berbicara soal kepresidenan Soekarno. Di zaman Pak Harto sampai sak menteri-menterinya tidak ada orang yang punya titel. Soeharto, Sudomo, Penggabean, Rudini, Harmoko, Ali Murtoko, Ali Murtono, Emil Salim, tidak ada yang punya titel. Tapi mampu menangani permasalahan yang ada pada bangsa dan negara. Mengapa? Bukan karena jiwanya ada barokah guru, tapi sudah tertanam jiwa-jiwa kebangsaan.
Waktu itu di pesantren, Ki Sobung pesantren kan di pendidikan alia. Keluar sanawiyah mampu menjadi ulama besar, mampu menjadi kiai besar, bahkan mampu memimpin PBNU di pusat Jakarta. Hanya tamat sanawiyah. Mengapa? Karena kepatuhan seorang santri kepada guru waktu itu. Petik nyari ilmu ketika kehilangan barokah, ngorlomoren, Pak, ngorlomoren. Sekarang yang terjadi justru sebaliknya. Sekarang di Indonesia ukuran pendidikan sudah menengah ke atas. Kecamatan Sampang, sekabupaten Sampang, kecamatan Sampang, nyari sarjana enggak kolat nanti. Nyari yang siang, nyari pol 2 malam, tahu nama. Santri-santri pesantren tidak sekedar keluar aliyah, tapi masih terus meneruskan jenjang yang lebih tinggi, masih kuliah. Tapi sayang sekarang, setelah pendidikannya ukurannya menengah ke atas, urusan moral dan akhlak malah ambruk, hancur ke bawah. Kenapa? Banyak murid bengal ke guru. Dan orang tuanya sadar, padahal pendidikan itu peran utama, bukan guru tapi orang tua. Lepengapan guru ngajar atau tidak ada dukungan dari orang tua, gagal dan fatal di tengah jalan. Guru dan orang tua satu paket. Lese bener, mon bade guru nokol murid pas makdul ke anan, ini orang lambok tambah tamper anan. Jadi lapor lagi ke Pak Polisi. Ya Pak Polisi nggak bisa mundur karena memang hukum ini ada undang-undangnya. Keluhan masyarakat harus diterima, gimana? Pak Polisi serba repot, maju kena, mundur kena. Lah saya berpikir, ya kok bisa-bisanya anggota Dewan Pusat itu loh menggarap undang-undang yang seperti itu. Lah anggota Dewan di pusat itu bukan cuma Golkar, tapi ada P3 yang sudah dikantongi oleh ilmu agama. Tidak sekedar ada PDI, tapi di situ ada PKB lahir dari NU. Tidak sekedar ada partai yang lain, tapi juga ada Partai Amanat Nasional. Kemana mereka? Nggak kemana? Melana para bapak agar perjalanan anak didik ini selamat dan sukses, karena bina bisa senyamai guru adalah orang tua pertama dari seorang murid. Artinya guru punya tanggung jawab besar untuk menyelamatkan dan mensukseskan perjalanan anak didik, bukan sekedar di dunia tapi sampai kelak di alam akhirat. Antara lain caranya, mon bede murid meler, bede murid pengko meleng, aten sambian saya sampai sakit. Mon aten sambian sakit, bahaya ke murid. Kenapa? Karena guru segala-galanya. Orang tua itu ada 3. Yang paling atas adalah orang tua, itu orang tua guru. Yang kedua orang tua yang melahirkan kita, yang ketiga adalah orang tua yang namanya mertua. Sebelum taat kepada yang kedua, harus yang didahulukan adalah perintah guru, karena orang tua yang pertama yang membesarkan batin kita. Maka membeda guru belis ke murid, bahaya. Lesan boleh kikir boleh sambil, tapi hati harus tersenyum. Bagaimanapun ini adalah anakku, bagaimanapun inilah ada anak kita.
Siapa yang tidak bangga ketika 20 tahun yang akan datang muncul murid sampean menjadi Bupati Sampang? Siapa yang tidak bangga? Itu hasil didikan kami. Tapi sebaliknya saya tak tahu di sebab 10 tahun yang akan datang muncul di Sampang ada seorang preman besar murid sampean. Lah ketika terlanjur mangkel, terlanjur emosi, ate norok belis,